Selamat pagi jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita berada di tanggal 12 November. Itu berarti kurang lebih 40 hari lagi kita akan mengakhiri perjalanan kita di tahun 2022. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian, yaitu Allah yang setia. Yesus, Kau yang telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Biasanya kita membuat sebuah tradisi. Tatkala kita hendak mengakhiri perjalanan hidup kita di 1 tahun, kita mencoba untuk mengevaluasi. Lalu kita membangun sebuah komitmen, membuat resolusi dengan sebuah harapan ada sesuatu yang baik untuk perjalanan kita di tahun yang akan datang. Dan mungkin salah satu yang tidak luput dari evaluasi tersebut adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tatkala Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, permasalahan, biarlah dengan hati yang gentar dan takut akan Tuhan, kita mencoba melihat kehidupan kita ini secara objektif. Namun sesungguhnya juga tidak sedikit orang yang terjebak untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap apa sih yang Tuhan sudah lakukan bagi saya. Saya meyakini bahwa hampir setiap kita sangat menyukai sebuah tema, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang peduli. Bahkan kesetiaan Allah, kesetiaan yang tidak diganggu-gugat oleh kondisi bagaimanapun dari setiap kita. Dan kita sangat menyukai tema itu. Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, itu satu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Pertanyaannya, mungkin jauh di dalam lubuk hati kita, fair atau tidak? Ketika kita menaruh harap kepada kesetiaan Allah, fair atau tidak ketika kita menjalani kehidupan kita, apakah kita sudah berusaha untuk setia di hadapan Allah? Hari ini kita hendak merenungkan sebuah tema, ambang batas kesetiaanku dan kesetiaan Tuhan.
Saya ingin mengajak kita sekali lagi menyanyikan pujian ini dengan sebuah harapan kita dikonfirmasikan, kita mengalami sebuah penetrasi bahwa Allah itu memang adalah Allah yang setia. Mari kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Anugerah terbesar Engkau telah lakukan bagi setiap kami orang-orang percaya. Engkau telah memberikan hidup-Mu ganti dosa kami, ya Tuhan. Dan kami juga sesungguhnya sudah mengalami kasih pemeliharaan-Mu yang tak putus-putusnya. Kami tidak mampu mengelak, kami tidak mampu memungkirinya, ya Tuhan. Tetapi acap kali perhatian kami lebih kami pusatkan hanya kepada permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, yang kami anggap terlalu besar sehingga kami tidak mampu menerobos melihat kebaikan-kebaikan tangan-Mu itu. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Dan biarlah pada pagi hari ini, tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diingatkan bagaimana seharusnya kami orang-orang yang sudah mengalami anugerah penjagaan pemeliharaan Tuhan itu. Biarlah kami memotivasi diri untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73, ada beberapa ayat. Yang pertama saya akan bacakan di ayat yang kedua demikian. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
Ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kita akan membaca ayat 24, 25, 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan hampir dia itu terpeleset, hampir dia itu jatuh. Khususnya tatkala dia melihat dunia di sekitarnya yang nampaknya mengalami sebuah perubahan-perubahan, bahkan keberhasilan-keberhasilan. Sementara tatkala menelisik lebih jauh, ternyata itu adalah terjadi dalam lingkaran orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin sama sekali tidak bersentuhan dengan Yang Maha Kuasa atau dengan Tuhan. Sementara dia membandingkan bahwa dirinya itu penuh dengan berbagai kesulitan, penuh dengan berbagai penderitaan mungkin. Lalu di ayat 13 dia mengatakan, sia-sia aku itu menjaga hidupku itu hidup yang bersih, hati yang bersih, menjaga hidup yang benar nampaknya sia-sia. Mengapa? Karena dia masih melihat sebuah keberhasilan itu dilihat dari kacamata dunia dan menimbulkan sebuah ketertarikan. Dan saya mencoba mengkaitkan ayat 13 itu dijelaskan atau ada kaitannya dengan ayat yang kedua, dia hampir kepleset, hampir dia itu jatuh. Bapak Ibu, 2 hari Rabu yang akan datang kita akan mengakhiri bacaan kita dari sebuah buku, yaitu Disappointment with God. Dan mudah-mudahan buat kita yang mengikuti proses pembacaan atau proses presentasi atau doa bersama di Rabu-Rabu, lalu kita yang sudah mendapatkan pembagian PDF-nya, kita sudah membaca. Biarlah itu menimbulkan sebuah kehati-hatian bagi setiap kita, agar kita itu senantiasa bersedia diingatkan. Karena potensi kekecewaan itu selalu ada di dalam diri kita. Potensi ketidakpuasan itu selalu ada di dalam diri kita. Apalagi tatkala kita mencoba mengkaitkan dengan Tuhan yang kita percayai bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu berdaulat, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Allah itu sepantasnya bagi kita, cara pandang kita harusnya melindungi, memberkati, melimpahkan apa yang menjadi berkatnya bagi setiap kita. Tetapi pas kondisi kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, maka potensi-potensi atau bahaya laten kekecewaan itu akan muncul. Kita menjadi orang yang kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Tuhan. Saudara, walaupun ini adalah sebuah mazmur, saya tidak terlalu berani mengatakan bahwa ini sebuah nada kekecewaan. Karena sebetulnya diakhiri endingnya itu luar biasa. Tetapi minimalnya pengakuan dia, tatkala dia mengatakan di dalam bagian ayatnya yang ke-13, dengan cara sia-sia sama sekali, aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Itu sia-sia. Karena
Buat apa kita jadi orang yang mengacu pada kebenaran, yang mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hidup dan nurani kita bersih, tetapi kondisi kehidupan itu tidak membela kita. Kita bisa terpeleset seperti pemazmur ini. Aku hampir terpeleset. Di ayatnya yang kedua, tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah sampaikan biasanya kita akan menoleh kembali, akan membuka kaleidoskop kehidupan kita. 2022 ini apa saja sih yang sesungguhnya sudah terjadi dalam kehidupan saya? Kita udah memprepare nih. Mungkin kita sudah mulai mengambil buku catatan. Mulai melihat bulan demi bulan. Bahkan mau lebih didetailkan minggu demi minggu. Kita membuka kembali agenda-agenda tatkala kita mencoba untuk mencantumkan di sana pelayanan, pekerjaan, make deal dengan orang bisnis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ketika kita mulai membuka jendela kaleidoskop itu, sangat besar kemungkinan kita bisa kembali diingatkan tentang pergumulan-pergumulan. Bahkan mungkin kita diingatkan Tuhan yang nampaknya berdiam diri, membiarkan kita di dalam sebuah kevakuman tanpa campur tangan Tuhan. Perasaan kita mengatakan demikian. Lalu kita mungkin di dalam doa kembali mengklaim, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Nyatakan kesetiaan-Mu itu kepadaku. Tunjukkan kesetiaan-Mu itu kepadaku. Yakinkan aku bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, di dalam bagian akhir paling tidak mau dibicarakan, saudara, tentang bagaimana orang yang bersinah di hadapan Tuhan. Bersinah dalam artian meninggalkan Tuhan lalu mentuhankan yang lain. Atau paling tidak di dalam bagian-bagian awal, si pemazmur mengatakan sampai kemudian Allah membawa dia kepada satu titik untuk melihat kehancuran atau kejatuhan orang-orang fasik yang dibiarkan seolah-olah berdiri di tanah yang licin dan mereka jatuh dan hancur. Tidak bisa tidak bahwa hidup setia di hadapan Tuhan itu menjadi bagian yang penting, menjadi bagian komitmen kita, menjadi bagian yang seharusnya kita lakukan bukan dengan cara berpikir timbal balik. Artinya kalau aku setia, seharusnya ada satu manfaat kehidupan yang aku itu bisa melihat hasilnya. Ada seseorang mengatakan setia kepada Tuhan itu adalah sebuah perjalanan maju ke depan yang tanpa pernah dijedah oleh sebuah pertanyaan. Tuhan, aku sudah setia, hasilnya apa? Perjalanan kesetiaan harus terus berjalan. Sisanya urusan Tuhan. Sisanya adalah kedaulatan Tuhan yang akan menyatakan kepada kita kesetiaannya. Dan jangan pernah kita mencoba menggambarkan kesetiaan Tuhan dengan gambaran-gambaran kita mencoba mengartikan bahwa Tuhan itu setia harus begini atau harus begitu. Bapak Ibu, bagian ayat 25 dan 26 ini luar biasa. Yang ada padaku itu hanyalah Tuhan. Tuhan yang di surga, Allah yang di bumi itu hanyalah Dia. Kalau sampai tubuhku, dagingku, dan hatiku ini habis lenyap, maka aku harus tetap bersetia kepada Tuhan. Mari kita terus memacu diri, membangun sebuah komitmen. Salah satu resolusi yang kita boleh lihat alternatif terpenting. Mari kita melihat resolusi ke depan, hidup dengan setia di hadapan Tuhan.
Pak, masih jauh Pak, masih 40 hari lagi. Saudara, kita selalu memiliki waktu untuk melihat kesetiaan demi kesetiaan Tuhan. Tapi mari kita mulai menata, melihat kembali kesetiaan hidup kita di hadapan Tuhan seperti apa. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pujian yang diambil syairnya dari ayat yang ke-25 dan 26 itu. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga, dan seterusnya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebuah pujian yang ingin mengajak kita kembali. Mari kita komitmen. Sekalipun kondisi itu tidak seperti yang kita harapkan, yang kita pegang hanyalah Allah itu sendiri. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini. Selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami berbicara kesetiaan, biarlah tidak melulu kami meletakkan itu menjadi atribut-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mencoba menempatkan diri untuk mengalami kebaikan-kebaikan dan kesetiaan-Mu. Tetapi biarlah itu juga boleh menjadi karakter kami sebagai orang percaya. Orang-orang yang belajar untuk setia hidup di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan setiap kami mengalami berbagai kesulitan, permasalahan, penderitaan, pencobaan.
Tetapi biarlah kami ya Tuhan boleh mengatakan, sekalipun tubuh dan hati kami habis lenyap, kami tetap setia kepada Engkau. Bapa, kami hendak mengakhiri perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Di samping kami boleh melihat dan tidak dapat menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak setia. Engkau Allah yang selalu setia. Biarlah kami berani mengevaluasi, apakah kami ya Tuhan, berani ya Tuhan menemukan ketidaksetiaan kami. Kami berani membuat sebuah resolusi untuk perjalanan kami di tahun 2023. Kami akan hidup lebih setia, tambah setia di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih sekali lagi untuk jam doa pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami. Kami kembali mempersilahkan Tuhan, Engkau boleh memberkati ya Tuhan dengan penyertaan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pokok-pokok doa akan kita doakan bersama melalui tayangan yang akan kita ikuti setelah ini. Tuhan Yesus memberkati